Suatu saat nanti kita akan pergi, kita akan mempunyai menghadap ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita tu Allah Subhanahu wa taala. Bope dalam cuaca turun ni udan, alhamdulillah dilahan Allah taala diita nikmat kesehatan, kesempatan songoni jua hidayah. Imana berkumpul kita di masjidon melaksanakan salat maghrib berjamaah dan sekaligus menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita sesudahnya mendapatkan keberkahan di dalam masjidon. Amin. Seterusnya salawat dan salam mari sama-sama kita bacaon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita rabdahat keluarganta mendapatkan syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Kemudian ingatkan kita untuk berniat i'tikaf di masjid tahun. Sudah buat kita pahala i'tikaf dan sekaligus pahala menghadiri majelis ilmu. Marpahala dilangan menghadiri majelis ilmu. Marpahala matang. Bahkan menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, idakon al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah, wa laisa ba'dal fariidati afdalu min talabil ilmi. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada melakukan salat sunnah. Menuntut ilmu lebih afdal daripada melakukan salat sunnah. Wa laisa ba'dal fariidati afdalu min talabil ilmi. Dan tidak ada kewajiban yang paling afdal setelah solat yang 5 waktu kecuali menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu maka kewajiban yang paling mulia setelah kewajiban melakukan solat-solat yang 5 waktu. Ya bayan hebatna fadilah nina menuntut ilmu. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam unjung marsabda tu salah satu sahabat namar golar Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, la antaghdu fatata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya 100 rak'ah, wa la antaghdu fatata'allama baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya 1000 rak'ah. Wahai Abu Dzar, sekiranya kamu pergi untuk menuntut satu ayat Al-Quran, untuk mempelajari satu ayat Al-Quran, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kamu melakukan solat sunnah 100 rakaat. Dan sekiranya kamu pergi untuk mempelajari satu bab ilmu, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kamu melakukan solat sunnah 1000 rakaat. Ima ban hebatna fadilah ni nama nuntut ilmuan. Mungkin wallahu a'lam di antara kita sabor ngin raku inda adong na sampai sembahyang sunnah na 100 rakaat ya. Adong doh? Inda adong. Apalagi yang 1000 rakaat. Inda dong. Seru pode. Au besok ni deh. Jangan kon 1000 rakaat, 100 rakaat na sampai sembahyang sunnah ni. Kon bertahun-tahun norak tu sampai hitung-hitung tu sampai 100 rakaat sama 1000 rakaat. Manguanin Nabi alaihi salatu wassalam, sekiranya kamu pergi menuntut satu bab ilmu tentang agama, lebih banyak pahalanya, lebih afdal daripada kamu melakukan salat sunnah 1000 rakaat. Hebat na don pahala dina menuntut ilmuan. Aso bisa songoni harana sumbayang sunnah ahade hukumna, ahade hukum ni sumbayang sunnah ni sangat wajib sunnah kolarna sila sumbayang sunnah
Sumbayang sunnah hukumna aha sunnah. Tapi anggo menuntut ilmu aha hukumna fardu, wajib. Ide de bahatan pahalo mangkarejo na wajib daripada na sunnah. Bahatan pahalo mangkarejo na wajib. Maka na indah heran kita benedokon ni Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di bahatan pahalo ni menuntut ilmu daripada mangkarejoan sembayang sunnah. Jadi sudah pun kita pahalo na bodangon, mesti hadir kita nida menuntut ilmun benar-benar hanya mengharapkan ridho ni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, nai rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Ita madung sampai tu bulan Rajab. Artinya sekitar 2 bulan nai masuk beseng maita tu bulan Ramadan. Indah taraso pertukaran waktu. Indah taraso sengaja. Beberapa bulan na lewat di tahun 2022 do peta. Senari masuk tu 2020 tahun. Semakin hari semakin bertambah hari, semakin bertambah bulan yang kita lalui, semakin bertambah tahun yang kita lalui. Itu artinya adalah semakin sedikit umur kita. Semakin sedikit kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Semakin sedikit kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Maka sioni mari kita perhatian firman ni Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Di ayaton adong dison 2 perintah, 2 lakalang namar iman. Pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ahadene dokon takwai ada ul wajibat wajtinabul muharramat. Melakukan semua apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua apa yang Allah haramkan. On manedokon takwa. Jadi setiap alak, setiap orang diwajibkan Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Manakin takwai ada ul wajibat wajtinabul muharramat. Mangkarejoan sude ahana diwajibkan ni Allah. Rabdohot meninggalkan sudena ahana diharamkan ni Allah Subhanahu wa taala. Tapi indah bisa sada-sada alaki menjadi alak na bertakwa kecuali dia sudah mengetahui apakah hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Indah bisa ita menjadi alak na bertakwa kecuali setelah ita boto ahado hal-hal na diharamkan tu ita. Harana takwai nakin mangkarejoon sude na diwajibkan ni Allah, meninggalkan sude na diharamkan ni Allah. Bisa ita de mangkarejoon sude kewajiban, sementara ngapedo ita boto sajo de kewajiban ta. Tidak bisa ita. Bisa ita de sude meninggalkan hal-hal na diharamkan. Sementara ngai taboto saja di hal-hal na diharamkan. Dia benar bisa. Artinya sutar karejoon kita sudah kewajibani. Pertama kita harus mempelajari apakah kewajiban-kewajiban tersebut. Sutar tinggalkan kita sudah hal-hal na diharamkan. Maka pertama kali kita harus mempelajari apakah hal-hal yang diharamkan tersebut. Sarupo de rabdohon alak nagiot kehe perdalanan. Kehe ya perdalanan menuju sana tempat. Indai botoya na adong lubang di dalani. Indai botoya bahasa na adong lubang di dalani.
Kan bisa jadi terlewati ya menaron lubangon. Terlubang melalui. Suarana indai boto ya na lubang di sini. Ita pesongoni deh. Anggo indai ita boto de hal-hal na diharam koni bisa jadi terjatuh meta tuna diharam koni. Angga ita boto. Tapi coba nakin bayo nakinan iboto ya adong di lubangi adong di dalani lubang. Iboto ya adong di dalani lubang. Rado piya lewat pun lubangi. Indai memang hindar niya tulang terlubangin. Ita pe pula madung ita boto di hal-hal na diharam kon maka di sini ita manghindarina. Yang kona suita boto do di hal-hal na diharam kon ni. Indai ita boto saja dilang kemaksiatan ni. Indai ujung ita pelajari sondia may tagit menjauhi kemaksiatan. Ita boto sang kemaksiatan. Jadi artinya don sutar karejoon sudah kewajiban ni tertinggalkan sudah hal-hal na diharam kon ni. Pertama harus didahului dengan ilmu. Pertama harus didasari dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Pelajari jolo do kewajiban-kewajibanmu. Subisa mangkarejon kewajiban. Pelajari jolo do hal-hal na diharamkan tuaw. Sutar tinggalkan kita hal-hal na diharamkan. On mamaknani ketakwaan. On matakwai ada wajibat wajitinabul muharramat, melakukan semua apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua apa yang Allah haramkan. Tapi nakin takwai tidak akan bisa digapai kecuali dengan ilmu. Tapi indah cukup hanya sekedar ilmu, indah cukup hanya sekedar mengetahui hal-hal yang diwajibkan, mengetahui hal-hal yang diharamkan. Indah hanya cukup sekedar itu. Tapi ilmunya itu harus diamalkan. Ilmunya harus diamalkan. Pelajaran de kewajiban ni kemudian istiqomah kiba mangkarejon kewajiban. Pelajaran de kemaksiatan ni kemudian konsisten kiba meninggalkan kemaksiatan. On matakwa. Jadi sumanjadi alak na bertakwa tidak kon na sampai S1 ya. Tidak kon sampai S2 baru bisa menjadi anak bertakwa. Kon jadi profesor baru menjadi anak bertakwa. Indah tolak ukur ni takwa. Indah ijazah tolak ukur ni ketakwaan. Bisa jadi alak nai hanya tamatan SD maya, tapi ipelajari kewajiban-kewajibannya. Raya marguru. Ipelajari hari kemaksiatan ni. Iparguru ya. Kemudian istiqomah yang mangkarejon kewajibannya. Selalu ia meninggalkan kemaksiatan. On menjadi anak bertakwa mon. Bope hanya sekedar lulusan SD maya, lulusan sekolah Arab. Bahkan alak namadung S1, S2, S3 bahkan profesor. Anggo indai karejoonnya kewajiban ni dari menjadi anak bertakwa. Indara menjadi anak bertakwa. Anggo indai tinggalkannya hal-hal na diharamkan bope profesor ya. Indah menjadi anak bertakwa. Jadi takwa adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat. Melakukan semua apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua apa yang Allah haramkan. Tapi manakin dasar ni takwon ilmu rabdohot amal. Ilmu rabdohot amal ma. Jadi kehadiran tadi sonbo namun untuk ilmuwan on ma salah satu jalan menjadi anak nabi bertakwa. Salah satu jalan menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu on ma salah satu jalan menjadi anak na bertakwa. Iboto sita boto sanga kewajiban hal-hal na diharamkan. On ma perintah na pertama nayambil sun ayat. Kemudian na paduana wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok.
di hari esok itu. Indah hari Selasa apa maksudnya? Bani coba dari Selasa kan? Nah, indah hari Selasa apa maksudnya di ayat itu? Di maksudnya hari esok di ayat itu al-ghad ya, ghadan yang dimaksud di ayat itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Suidokon hari kiamat di hari esok. Bain donok namada kejadian di hari kiamat ima suidokonnya hari esok. Seolah-olah icogot ma hari kiamat terjadi. Bain donok na waktu naik. Ima suidokonnya yaumul ghad, hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, artinya untuk hari kiamat. Mana bermanfaat kita di hari kiamat? Amal may namar manfaat. Anggohor todo hindi taubat tusarud. Pangkat hindi yawan sarud. Kedudukan hindi yawan tusarud. May namar manfaat kita sarud, amal ibadah. Maka iperintahkan Allah Ta'ala ita sebenar-benar ita perhatian. Namadung ita pasiap untuk bekal ta di hari kiamat. Madung marsiap maita. Maadong persiapan ta untuk hari na kekal abadi selama-lamana yang tanpa batas, ngarong batas akhirnya 5 hari kiamat. Maka Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu unjung beliau mendokon di sada hadis dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, mangwanin Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya wa hiya mudbirah wartahalatil akhiratu wa hiya muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abana'il akhirah wa la takunu min abana'id dunya al yawmal amal wa la hisab wa ghadanil hisab wa la amal. Irtahalatid dunya wa hiya mudbirah. Dunia itu berjalan dalam keadaan pergi membelakangi kita. Jadi duniawan irakon Sayyiduna Ali seolah-olah namardalan dan duniawan kehe membelakangi kita. Pula kehe membelakangi kita, namur madao de sangat namur madonok. Murmadao artinya duniawan semakin hancur mana tobangan duniawan gen abis murmadao dunia. Wartahalatil akhirat wa hiya muqbilah. Dan akhirat itu berjalan dalam keadaan menghadap ke depan kita. Jadi seolah-olah min Sayyiduna Ali akhirati mardalan romang hadap kujolonta. Pula romang hadap kujolonta na murmadao de sanga murmadonok. Murmadonok ma akhirati. Wa likulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dunia dan akhirat ada pengikutnya. Adong pengikutnya. Adong na mengikuti jalan hanya untuk kenikmatan dunia. Dan ada yang mengikuti jalan agar dia selamat di akhirat. Fakunu min abana'il akhirah. Maka jadilah kalian orang-orang yang mengikuti jalan akhirat. Wala takunu min abana'id dunya. Dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mengikuti jalan keduniaan. Al-yawmal amal wala hisab. Sekarang, hari ini maksudnya di dunia. Al-yawmal amalu. Hari ini artinya di dunia al-amalu adalah waktu untuk beramal. Wala hisab. Dan tidak ada waktu perhisapan sekarang. Di dunia kita atia mangolu ita di dunia
Dison kesempatan ta menambah amal ibadah. Ngape doa dong senari waktu perhisapan. Ngape do penghitungannya amal senari. Ahadu senari menambah amal ibadah. Senari. Dah hari perhisapan senari. Ngape dong penghitungannya amal senari. Wa qadanil hisabu wala amal. Dan besok di hari kiamat adalah waktu perhisapan dan tidak ada lagi kesempatan menambah amal. Anggo madung sampai tu akhirat ngadong be kesempatan ni bagi menambah amal. Ada madisi waktu penghitungan ni amal doman. Waktu penghitungan ni amal doman. Jadi di dunia maya ita bisa ita memperbaiki diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita nak kekal abadi selama-lamanya. So dia mempersiapkan tahun 5 ilmu rabbahat amal. Makanya ringkas-ringkas kita menghadiri majelis ilmuwan. Harana rabbahat ilmu maya bisa ita membedaon idia dona hak idia na batil. Rabbahat ilmu maya bisa ita membedaon idia do ketaatan idia kemaksiatan. Idia na tolai karejon, idia na sutola di karejon. Rabdohon ilmu mayai. Anggo ngadong ilmu ta, ngabi kita membedakan idia na benar, idia na salah. Makana ringkas-ringkas kita ajak keluarga kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ulang ringkasan kita menghadiri majelis zikir, majelis solawat, majelis al-barzanji, majelis wirid yasin daripada menghadiri majelis ilmu. Ulang semua ni. Ada okon ringkasan berita menghadiri majelis ilmu. Karena menuntut ilmuan hukumnya wajib. Anggo membaca surah yasin dong, mana wajib ni? Tidak wajib. Tapi anggo menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka naidokon Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Ilmu adalah wajib dipelajari, na fardhu ain dipelajari setiap anak. Ilmu na dimaksud ni Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadison bukan semua ilmu. Inda sudah ilmui fardu ain di pelajaran. Tidak. Anggo sudah ilmui fardu ain di pelajaran, wajib itu berarti naron sudah menjadi seorang Imam Syafi'i. Tidak. Inda sudah ilmui fardu ain di pelajaran. Ilmu haruna fardu ain di pelajaran. Ima ilmu na idokon ni ulama godarna ilmu hal. Sangape ilmu dinit daruri. Ahamon itu ilmu yang mesti diketahui oleh seseorang agar amal ibadahnya sah. Ulagiat sumbayang ia berarti perlu dipelajari ia ada rukun-rukun sumbayang. Syarat-syarat susah sumbayang nai, hal-hal yang membatalkan sumbayang. Fardu ain dipelajari ia. Arana anggo ngai pelajari ia naron rukun-rukun sumbayang, kan bisa jadi atia sumbayang tertinggal konya sadar rukun nai, akhirnya ngasa sumbayangnya. Sangape terkarejonya salah satu hal-hal yang membatalkan sumbayang, tidak sah naron sumbayangnya ini. Karena perlu dipelajari ada rukun-rukun sumbayang ini terkarejonya, ada syarat-syarat na susah sumbayang nai. Sutar karejonya ada hal-hal yang membatalkan sembahyang, sutar hindari ia. Alak lagi ke haji, wajib dipelajari ia tentang haji. Ada rukun-rukun ni haji, ada syarat-syarat na susah hajinya. Ada bisa membatalkan hajinya. Wajib dipelajari ia. On ilmu-ilmu na fardu ain mon. Ilmu tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada hari akhirat, kepada qada dan takdirnya Allah. Ilmu na fardu ain man dipelajaran.
sulang goyah keimanan niba. Sulang goyah keimanan niba. Sumenancap keimanan ni di ati-ati niba. Bahkan ilmu tentang keimanan on menai dokon rabdohan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid on adalah ilmu na pertama kali diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam tu para sahabat. Jadi ilmu na pertama kali diajarkan Nabi tu para sahabat ilmu tentang keimanan. Ilmu tentang keimanan. Unjung idokon Nabi alaihi salatu wassalam tu salah satu sahabat nomor golar Jundub ibnu Abdillah. Manguanin Nabi manguanin sahabaton icariton sahabaton Jundub ibnu Abdillah marcarito ya kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawira, dan kami dalam umur menjelang balik. Giot balik do pelai. Rab Nabi sallallahu alaihi wasallam kami najolo umur nami menjelang balik do penin sahabat. Fata'allamna al-iman, maka kami mempelajari tentang keimanan. Kami pelajari tentang keimanan. Qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Karena pertama kali pelajari para sahabat itu Nabi adalah ilmu tentang keimanan. Sebelum mempelajari Al-Qur'an. Summa ta'allamna al-Qur'ana, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, fazdadna bihi imana, maka semakin bertambah keimanan kami. Riwan maidokon nabinta idokon sahabaton Jundub ibnu Abdillah. Ilmu na pertama kali pelajari lesion Nabinta alaihi salatu wassalam adalah ilmu tentang keimanan. Setelah itu baru mempelajari Al-Quran kalai. Makanya orang tua berkewajiban mengajari anaknya tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat na wajib untuk para anbiya. Tentang keimanan tu hari kiamat. Wajib diajarkan orang tua tu daganak. Suahasu menancap keimanan non di hati-hati nalaision menek.